Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan luar biasa ya. Oh sungguh luar biasa. Kembali saya ketemu dengan Ibu Wahyu. Luar biasa, semuanya masih sehat, amin. Amin. Sampai masih rajin memuji Tuhan, rajin berdoa. Yang pastinya seperti itu karena kita umat Tuhan, yaitu umat yang harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Di dalam pertemuan kita malam hari ini banyak hal yang saya bisa pelajari ya. Kalau di sini saya lihat semuanya sudah pada sama seperti saya ya, lansia ya. Tetapi semangatnya tuh luar biasa. Ada yang rumahnya jauh tapi tetap beribadah di sini. Ada yang rumahnya di mana, Pondok Chandra, ada rumahnya di Manuan ya. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik. Itu semuanya menyenangkan hati Tuhan loh. Dan tema firman saya pada malam hari ini kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang pintar di sini ya, semuanya sama-sama belajar. Karena Tuhan tuh senang kalau kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, menggali terus kebenaran firman Tuhan, kita akan lebih tahu, kita akan lebih rasanya kalau oh seperti ini ya firman Tuhan. Rasanya tuh lebih kayak haus dan lapar gitu ya, senang gitu belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga senang mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan. Bahkan rasanya setiap pagi itu kalau saya sedang masak atau apa, saya mendengarkan firman Tuhan itu rasanya kadang hati itu nangis sendiri loh saudara. Ya, karena hati itu selalu haus gitu akan firman Tuhan. Begitupun sebenarnya kalau kita umat percaya, kita menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan menyenangkan kita. Amin. Sungguh hal yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya ambil dari Mazmur 147 ayat 11, satu aja ayatnya, yaitu Mazmur 147 ayat 11 ya. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Menyenangkan hati Tuhan itu menurut firman Tuhan yang kita baca tadi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan. Apa sih menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu dasarnya dari kata senang ya. Menyenangkan artinya menyenangkan itu sesuatu yang membuat senang orang lain. Sama seperti kita kalau membuat senang kepada orang lain juga akan merasa senang kalau kita disenangkan gitu ya. Sama seperti, cuman jangan seperti orang yang menyenangkan dengan terpaksa. Namanya itu pencitraan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita di sini mungkin ya jangan sampai seperti hal itu. Kalau kita menyenangkan Ibu Gembala, kita jauh-jauh datang ya. Meskipun kita nggak senang, maksudnya lagi ada masalah atau lagi hujan, tapi kita terpaksa datang supaya kita bisa tahu apa absen lah istilahnya dengan Ibu Gembala. Itu namanya pencitraan ya. Kita harus tolak segala semacam itu karena kita harus beribadah itu harus penuh dengan kerinduan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita rindu akan Tuhan, Tuhan itu senang gitu loh. Sama seperti yang firman tadi, takut akan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya orang yang selalu nurut akan kebenaran firman Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Itu istilahnya selalu gandol Gusti. Tadi seperti lagunya tadi seneng ya, gandol Gusti. Itu saya seneng lagu itu. Karena apa ya? Kita harus selalu setiap hari itu harus gandol Gusti. Kita tuh tidak mampu tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Banyak hal yang kita harus tahu bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin jahat. Kita tahu sekarang apalagi banyak sekarang pengangguran, banyak sekarang yang di PHK, banyak sekarang yang orang merasa sedih. Nah itu semua kadang membuat hati kita terseret untuk supaya kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita mau merasanya mau bersuka cita itu angene gitu ya. Rasanya mau bersuka cita itu kalau sudah kita ya toh. Nah, jadi jangan kita 100% itu cinta pada suami, jangan. 75%. Ya, oke. Kalau kita ditinggal suami, wes entek rasanya ya. Kalau kita seperti sama tadi Bapak Iwan yang kesaksiannya, rasanya aduh saya sampai begini. Apa nanti bujuku seperti ini? Mengingat saya. Pasti. Haleluya. Kalau suami kita mengingat kita saat kita tiada itu luar biasa ya. Tetapi kita nggak tahu
Ayo, ya. Nah, kalau masih hidup ini, ya harus cintailah, kasihlah istrimu, ya. Ini maaf loh ya, bukan nyindir tuh bapak-bapak untuk mengasihi istrinya. Cuman ya seharusnya seperti itu. Mungkin istrinya Pak Iwan itu menyenangkan hatinya Pak Iwan sehingga terus terkenang-kenang ya Pak ya. Itu namanya menyenangkan hatinya suami. Bagaimana menyenangkan hati suami? Ya harus mengerti isi hatinya suami. Sama dengan kita, menyenangkan hati Tuhan ya harus mengerti isi hatinya Tuhan. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan, itu mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Banyak hal yang sekarang menggeser kita untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bangun tidur kita tidak lagi mengucap syukur, tidak lagi berdoa, tapi sudah krengkel-krengkel cari HP-nya. Itu sudah menduakan Tuhan. Ya itulah yang kita belajar pada malam hari ini, mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Saya kadang juga begitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal gitu ya, kadang saya itu lupa kalau Tuhan itu lebih dari segalanya. Masalah terlalu berat gitu ya, nangis-nangis sendiri, tapi terus lupa untuk berdoa. Kadang seperti itu. Tetapi kita diingatkan kembali kepada Tuhan pada malam hari ini bahwa kita harus mencintai Tuhan itu lebih dari segalanya. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pendeta, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namanya manusia bisa mengecewakan. Andalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi pertolongan. Pasti Tuhan akan menjawab apa seruan doa kita. Ya, menjalin hubungannya lebih erat dengan Tuhan artinya apa? Sering berdoa, sering berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita cinta sama manusia, kalau nggak ketemu kan mesti kangen ya Bapak Ibu ya. Dulu kita pernah pacaran kan ya. Kalau nggak ketemu itu rasanya aduh gimana gitu ya, kangen ya. Sampai suami saya itu setiap malam sampai diberani ngantuk-ngantuk itu datang loh ke rumah saya. Saking ngapoy. Lagi baik. Pulang-pulang itu kakalan bilang ngantuk sampai ngobrol trotoar. Aku rasa lek tidur katanya gitu. Loh, saya bilang kalau sudah capek pulang kerja ya pulang. Kan ada, tapi zaman dahulu enggak ada WA, enggak ada telepon, enggak ada video call. Yang ada cuma pager. Ya enggak bisa ketemu toh. Jadi dia itu senang kalau ketemu langsung gitu ya. Sama seperti Tuhan, kita harus ketemu langsung dengan Tuhan. Ya bukan harus mati kita ketemu dengan Tuhan, enggak. Ya kita harus berhubungan intim dengan Tuhan ya. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Bahkan berdoa itu tidak harus merem. Benar, berdoa harus merem. Enggak tahu ya. Di jalan pun saya tuh bisa berdoa. Kalau saya nganter catering gitu ya, saya tuh memuji-muji Tuhan jauh kalau saya nganter catering makanan itu. Enggak terasa loh, nangis dewi. Kadang sampai di kantornya itu, kenapa Bu kok matanya habis nangis? Ya enggak ngerti ya, saya rasanya Tuhan tuh lebih sayang saya. Kalau saya sampai hari ini bisa bekerja, bisa bisa berdiri melayani Tuhan, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Saya sekarang sebenarnya sedih loh melihat kakak-kakak saya semuanya sakit. Sampai saya itu memikirkan gini, Tuhan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu membedakan antara yang takut akan Tuhan Semanda ya. Bukan saya sok takut, bukan saya sok suci dan sebagainya, enggak. Tetapi saya merasa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya itu luar biasa. Sungguh loh saudara, kalau tidak daripada Tuhan saya itu tidak mampu. Ya, bukan apa ya, karena Tuhan, semuanya itu dari Tuhan. Kita hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita nggak ngerti umurnya kita sampai berapa. Jangan tunggu tua. Jangan nunggu nanti waktunya mau dipanggil Tuhan atau bagaimana sakit nempen baru berseru-seru pada Tuhan. Mumpung sekarang masih sehat, mumpung sekarang masih bisa melayani Tuhan, mumpung masih bisa memuji Tuhan, mumpung masih bisa berdoa, mumpung masih bisa beribadah, yo datang menyenangkan hati Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu imani loh Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan mengenyangkan kita. Seperti tadi kesaksian Pak Iwan, tidak akan kita dibiarkan kelaparan. Sampai hari ini pun kita hidup, kita melewati corona ya. Sungguh luar biasa, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan.
Kita sampai hari ini tidak makan batu itu loh. Oh luar biasa, tidak makan sesuatu, kita tidak sampai kelaparan, itu sungguh luar biasa. Kita diberi kuat, kita diberi sehat, itu sungguh luar biasa. Kita bisa bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yaitu kita bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita sungguh-sungguh percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Cuman beda ya, satu ayat ya, saya baca kapan hari nulis di ayat yang ke-6. Tapi setelah saya lihat kok beda gitu ya, karena memang selisih satu ayat. Yang ke ayat yang ke-5 sampai 8 dikatakan di situ, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Kita disuruh selalu mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku hanya bisa berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia. Sungguh loh saudara dikasih Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan pasti ada pertolongan. Saat kita menghadapi masalah-masalah yang berat sekalipun, ya, masalah yang berat sekalipun, wis datang ngombe Tuhan, bapakmu itu loh gak akan tego melihat anaknya. Bapak kita itu gak akan tego. Kita sebagai orang tua melihat anak kita selalu menangis, opo ona, kayak gitu ya. Kita sebagai orang tua mesti gak mentolo lah lihat anaknya sedih. Walaupun kita gak bisa memenuhi segala macam keinginan anak kita, tapi kita berusaha untuk ngomong sama anak kita. Ini juga kesaksian sedikit. Waktu tahun 2 tahun ya anak saya masuk kuliah, dia mengatakan sama saya waktu udah keterima di UNPTN waktu itu, dia bilang gak daftar di, enggak, dia tunggu saatnya yang tepat. Pertama dia enggak keterima itu ya wis, saya tuh daftar lagi enggak mau. Tahun kedua, di tahun terakhir dia harus ngomong sama saya, "Ma, aku harus kuliah." Dia bilang, "Mama no duit lah untuk kuliah." Dalam hati seorang ibu ya, saya tuh ngomong, ya ono lah di duit di kok disediakan Tuhan. Mama ono duit tadi aku gak terima negeri. Ya ono lah Dika, nama anak saya Dika yang kedua itu. Tapi setelah saya ngomong begitu sama anak saya masuk kamar, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku loh kadang ngomong ono nang anakku. Aku sudah terlanjur ngomong ono duit loh Tuhan. Kalau nggak sampai aku kasih dia nggak kuliah, malu saya Tuhan. Aku loh kepingin anakku juga kuliah gitu, juga kepingin. Tetapi kalau kuliah di swasta saya nggak mampu, saya bilang gitu. Aku kadang ngomong ono loh Tuhan, untuk sampai Tuhan di sini aku sebagai orang tua, saya bilang gitu ya. Namanya orang tua tuh selalu diono-ono lah istilahnya kalau untuk anak ya. Jadi begitu saya berdoa gitu, tenang hati saya. Begitu pengumuman, anak saya ajak keliling-keliling. Saya belum pengumuman, mau menginjak pengumuman terus anak saya ajak keliling-keliling sampai tanya-tanya ke universitas swasta. Waduh, biaya nih jelek saya ya. Tapi begitu pulang, ada sesuatu kabar yang luar biasa. Dia menangis sejadi-jadinya. Saya tahu anak saya menangis waktu itu. Mama, aku keterima di UNESA. Loh Tuhan, terima kasih. Saya bilang gitu. Walaupun di negeri itu bayar, tapi tidak seberat yang di swasta. Tuhan, terima kasih. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tidak ngisin-ngisin aku sebagai orang tua. Saya bilang itulah janji Tuhan. Itulah Dika. Semenjak anak ini, sejak dari TK, SD, SMP, SMA, selalu dia berjalan dengan iman. Dan saya selalu dukung dengan dia.
imannya saya selalu dulu. Tuhan pasti sediakan. Amin. Tuhan pasti sediakan. Jangan patahkan iman anak kita. Mau kemana dia sekolah, jangan patahkan. Dia mau kemana terserah dia. Tetapi Tuhan itu loh mengerti isi hati kita, mengerti anakmu mau kemana, mengerti apalagi anak kita pelayanan seperti cucunya Bu Yanti ya. Tidak akan Tuhan itu meninggalkan. Selalu memberi yang terbaik. Selalu memberi yang terbaik. Yakini itu saudara Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam hal ini kita selalu mengandalkan, mengharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan itu memberi pertolongan. Tuhan itu senang kalau kita itu mendapat berkat. Tuhan itu senang kalau umatnya itu diberkati gitu ya. Tuhan tidak senang kalau melihat umatnya sedih, tidak senang. Tuhan senang, tapi bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita mau menerima berkat daripada Tuhan itu loh. Jangan sedikit-sedikit putus asa, jangan sedikit-sedikit mewek, jangan sedikit-sedikit nangis sama. Apalagi curhat ke orang yang tidak bertanggung jawab akan dijadikan gosip. Wes curhat sampai Tuhan aja. Pasti Tuhan itu menjawab doa kita. Amin. Pasti, saya yakin pasti. Karena saya mengalaminya. Firman itu hidup kalau kita hidup di dalam firman itu. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kedua. Tuhan pasti akan memberkati kita saat kita berharap dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan itu senang. Kalau Tuhan senang, wis opo sih dijaluk itu pasti dituruti. Ya. Kalau anak menyenangkan hati orang tua, opo sih sehingga dikasih sama orang tua kepada anaknya. Pastilah kita juga dengan senang hati. Dan untungnya anak-anak saya itu enggak, kalau minta sesuatu itu enggak sampai nangis, mulai kecilnya enggak sampai keyel-keyel nangis keyel-keyel enggak. Paling orang tua itu ngerti loh ya. Jadi arek itu nempel di toko mendelok gini tok. Rasanya waktu di TP itu nempel gini. Apa dik? Saya bilang anak saya kedua itu selalu sakno gitu saya itu ya. Apa dik? Itu loh maka pengen itu lek ono duit lek gak usah katanya gitu. Ya tak ono ya. Namanya orang tua ya ono. Tapi ya milih si rada murah gitu ya. Nanti diajak di ini ya, nanti di luar podo barangi. Saya bilang gitu ya. Masa dibujui tapi kan arek seneng ya. Ya, jadi di situ saya selalu menyenangkan hati anak saya karena dia juga menyenangkan saya. Enggak kayak minta sampai merepotkan orang tua enggak. Dan kuliah pun juga tanya seperti itu, ono duit tama gitu ya. Dan saya selalu bilang ada. Kalau kita dimintai anak ngomong ono ngono lho ya. Pasti Tuhan itu menyediakan. Tidak akan Tuhan itu meninggalkan kita. Amin. Yang kebenaran yang ketiga, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu mentaati firman Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan berbicara tentang banyak hal peraturan. Firman Tuhan membawa kita ke dalam kebaikan-kebaikan. Walaupun terkadang penderitaan yang kita alami, tetapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini loh Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau kamu mengasihi Aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Tidak mungkin lah kita mengasihi seseorang tapi kalau orang itu minta ngomong apa, apalagi ya kalau masih pacaran gitu ya, pacarnya minta sesuatu nggak mungkin nggak dituruti, pasti dituruti. Minta apapun pasti dituruti waktu pacaran. Kalau sudah kawin, sudah berapa puluh tahun, yo beda. Haleluya. Ya. Aduh, kalau masih pacaran tuh nikmati pacaran. Tapi kalau sudah tua seperti ini, yo seharusnya saling tetap mengasihi, ya. Amin. Jadi kadang apa ya? Seorang wanita itu hanya kepingin didengarkan gitu aja ya. Ini bukan curhat loh ya. Kadang seorang wanita itu kepingin didengarkan betul ya. Ojo pulang-pulang kerja itu dicanda HP, ojo pulang-pulang kerja itu gak kelihatan bojone. Itu jangan. Ya, kita itu sebenarnya hanya ingin didampingi, hanya ingin dijak ngomong gitu. Ini seneng loh. Ya curhat loh ini, curhat colongan. Haleluya. Kadang dulu tuh pernah sampai loh saya doa gini. Tuh jadi cek rusak gitu ya.
ya rusak temen loh. Walah. Mandi ya, doa seperti itu tidak boleh ya. Sakti. Ojo sampai ya sebenarnya, tapi kadang-kadang jengkele dulu itu ya, kadang jengkele. Bapak cek rusak, cek kapok bilang gitu. Tapi ya rusak temen. Tapi lah rusak temen ya balik lagi. Duit dari tuku HP mana kita sing kurang mana gitu ya. Jadi ya jangan berdoa yang hal-hal yang tidak baik ya. Apapun yang kita ucapkan itu adalah doa, dituruti loh oleh Tuhan. Jadi omongan yang baik-baik ya. Suami saya loh Tuhan, kok gak kelihatan aku Tuhan, tolong gitu. Toh ayo bapak no nanti kan dirubah sendiri ya. Istriku loh Tuhan cek cerewete, rambele bapak no wes kok dirubah Tuhan dewe. Kita nggak bisa merubah kelakuan suami atau istri kita. Tetapi Tuhan yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan merubahnya dengan sendirinya, dengan caranya yang luar biasa ya. Di situ taatilah firman Tuhan. Ketaatan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan, bukan sekedar pelayanan ataupun korban persembahan ya. Bukan berarti kalau menyenangkan hati Tuhan kita bisa melayani di atas mimbar gini seneng. Enggak mesti. Bukan semua hamba Tuhan itu baik kelakuannya, enggak semua hamba Tuhan itu baik kelakuannya, enggak. Cuman kita harus menghormati hamba Tuhan sebagai wakilnya Tuhan gitu ya. Tetapi jangan melihat manusianya. Kita kalau seperti ini, saya membawakan firman Tuhan terus sing ngerti loh ya, sing ngerti yo Bu Tuti itu, Bu Ari itu cerewet setengah mati kok bawa firman gitu ya. Itu namanya juga apa ya, istilahnya kita itu hidupnya itu sebagai firman yang terbuka. Kalau saya sih dari sini jauh ke rumah saya nggak ada yang tahu bagaimana kelakuan saya, nggak ada yang tahu ya. Tetapi kalau rumahnya cedek gitu ngerti nggak bagaimana kelakuannya, bagaimana. Tapi ya itu makanya kita itu disorot. Jadi jadilah kita itu firman yang terbuka, apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau begini ya begini, di luar sana ya harus begini. Jangan di sini begini, di sana begini gitu ya. Nggak boleh ya, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita itu juga belajar ya, belajar sama-sama. Nggak ada orang itu hidup suci, nggak ada orang itu benar semuanya 100%, nggak ada. Hanya Tuhan aja yang benar. Nggak ada kita tuh nggak berdosa, nggak ada. Semuanya tuh berdosa gitu ya. Cuman kalau kita sudah berdosa ya harus bertobat. Ojo tobat kumat itu sih Tuhan nggak seneng. Harus bertobat ya harus tinggalkan, kembali kepada jalan Tuhan. Terus udah kayak dosa lagi gitu ya. Seperti yang Tuhan katakan kepada perempuan yang berzina itu, bertobatlah dan jangan kamu ulangi lagi berbuat dosa gitu ya katanya ya. Jadi ya seperti firman Tuhan itu taatilah. Apa sih diomong nonton, apalagi perkataan Tuhan itu kan biasanya kalau di HP itu ada tandanya beda merah gitu ya. Itu berarti perkataan Tuhan Yesus ya, taati gitu loh. Berusaha mentaati. Minta tolong kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mentaati firman Tuhan. Secara manusia kita tidak mampu. Sungguh tidak mampu. Jangan menipu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyakiti hati orang lain. Loh, terkadang kita bangun tidur aja sudah menyakiti hati orang lain. Ya, terkadang omongan kita sedikit kepada anak itu sudah menyakiti hati anak. Itu tidak boleh. Tetapi berusaha kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang mau menyenangkan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, berusaha. Rodok direm, sing biasanya ngomong meso rodok direm, sing biasanya suka bergibah atau bergosip rodok direm gitu ya. Saya direm, bukan rodok direm. Tapi pelan-pelan Pak, kadang nggak bisa rusot gitu ya, seperti malaikat gitu ya. Ya harus membatasi, harus direm ya Pak Iwan ya, sungguh ya. Jadi kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan korban-korban persembahan kita, tidak bisa. Wah aku bayar perpuluhan, ya gak apa-apa lah. Rodok sedikit nilainya gak apa-apa. Rodok males-males beribadah ya gak apa-apa. Aku bayar perpuluhan. Perpuluhan itu wajib, itu bukan hak kita. Perpuluhan itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu sudah miliknya Tuhan. Kalau dulu saya itu menghibur hati saya ya, karena gajiannya gak banyak ya. Kalau saya memberi perpuluhan itu selalu bilang gini dalam hati saya. Misalnya 4 juta gitu ya, kita kasih 400.000, kita sudah 3.600.000. Sik kurang ta, gitu loh. Sik kurang ta. 10 juta misalnya kita kasihkan 1 juta, 9 juta itu loh. Sik kurang ta. Loh. Itu
gitu loh. Saya itu menghibur diri saya sendiri gini, saya 10%, 90% kayak aku saya kurang tah gitu loh. Seharusnya kita memberi itu semuanya malahan. Iya toh, kita harus berikan seluruh hartamu kepada Tuhan, seperti yang seorang pemuda itu berikan hartamu kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak minta semuanya loh pada hari itu. Belum tentu loh Tuhan minta semuanya. Tuhan hanya menguji hatinya aja. Bagaimana anak muda ini mau menyerahkan sepenuh hatinya, bahkan sepenuh hartanya untuk dia. Kalaupun menyerahkan sepenuh hartanya untuk Tuhan, apakah dia akan kekurangan? Enggak. Saya punya seorang teman, dia tuh sungguh luar biasa kalau memberi pengorbanan ke gereja. Nggak eman-eman loh saudara. Wes lah, semua apa serahkan ke Tuhan. Dan saya juga bisa tahu dia itu tidak kekurangan, malah semakin berlebih. Amin. Itulah kalau kita memberi kepada Tuhan dengan sukacita, Tuhan itu tidak merem. Jadi jangan sampai kita nyogok Tuhan tapi ada sesuatu hal yang engkau pasti dikembalikan Tuhan. Engkau pasti misalnya aku kayak 10%, engkau pasti balik iso akeh gitu ya. Itu tidak boleh ya, ada seperti itu. Jangan. Ya kita harus memberikan dengan sepenuh hati kita, sukarela kita. Apa ya? Ya ini bukan milikku gitu loh. Berikan dengan segenap hatimu, dengan penuh sukacita, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita memberi yang terbaik, pasti Tuhan memberi yang terbaik. Ya, untuk menyingkat waktu, yang keempat, kebenaran firman Tuhan yang keempat. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yaitu senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di situ. Coba salah satu orang. Ya, membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu ada hafalan sekolah minggu. Monggo. Ayo Kakak Sayu. 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal, angel tadi saya katakan ya. Kalau kita bisa dalam keadaan yang baik mengucap syukur itu biasa, senang gitu ya, diberkati Tuhan mengucap syukur. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi beban yang berat, apakah kita bisa mengucap syukur? Ya harus bisa. Ini firman Tuhan yang dikatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah dalam saat keadaan kamu senang, enggak, firman Tuhan. Dalam segala hal, susah senang ya mengucap syukur. Wes nyanyi yo, tok nyanyi yo. Kalau saya sih senang memuji Tuhan ya. Di rumah saya enggak akan berhenti itu pujian-pujian penyembahan. Pujian-pujian itu saya senang mendengarkan pujian. Jadi kalau ada lagu-lagu baru tambah saya senang. Gitu ya, karena saya juga sebagai WL, saya itu senang belajar lagu-lagu baru. Walaupun lagu-lagu lama sangat-sangat enak, tetapi lagu-lagu baru itu juga kita harus up to date ya, harus mengerti ya. Jangan sampai kita itu jadul dikatakan. Kalau memimpin pujian harus tahu dan harus hafal. Jangan sampai sudah di depan sini mimbar terus tidak hafal, waduh, tidak boleh ya. Jadi harus hafal lagu-lagu pujian. Kita harus tahu bagaimana ceritanya itu. Aduh, kalau kita merasakan puji-pujian itu sungguh luar biasa loh. Kita bisa memuji Tuhan tuh bertahta atas pujian kita. Kalau di rumah selalu ada pujian-pujian, wah Tuhan luar biasa. Itu artinya apa? Di rumah kita mengundang Tuhan di rumah kita. Amin. Maka akan ada damai sejahtera. Amin. Maka akan ada kekuatan daripada Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tetapi saat kita memuji Tuhan itu rasanya enteng. Sungguh. Coba praktekkan di rumah. Kalau ada masalah, nyanyi, ngepel, nyanyi, masak nyanyi. Oh Tuhan pasti mendengar gitu ya. Suka-sukamu Tuhan, bisa karaoke Tuhan gitu ya. Rasanya itu enteng, ada sukacita di dalam hidup kita kalau kita sering memuji Tuhan. Mengucap syukur itu sungguh luar biasa. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kalau sudah dikehendaki Tuhan berarti menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, akeh ya tiba ya. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Itu menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani dengan setia.
Melayani sesama, melayani perbuatan yang mencerminkan Kristus di dalam kita. Melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani semuanya itu ya lakukan seolah-olah kamu melayani Tuhan, gitu ya. Seperti hambanya itu masih mangkel ambil bojone, oh gitu melayani Tuhan gitu ya. Masih apapun itu kamu lakukan, jangan dengan berat hati. Katakan ini aku seperti untuk melayani Tuhan. Maka di situ akan terjadi enteng dalam kehidupan kita. Cerminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan dianggap di tetangga itu sok eksklusif, jangan. Orang Kristen gak kumpul ambil tonggo, jangan. Ya, orang Kristen itu harus membaur. Kita itu disorot di tempat kita itu ya. Harus membaur, harus baik. Ya, apapun yang kita melok lah. Arisan kampung ya melu, cuma jangan terlalu sampai kalau ada gosip-gosip itu wis gak usah didengarkan. Langsung aja pulang pakai ketok gitu ya. Ya membaur, kita harus baik sama tetangga. Kerja bakti ya melu, kerja bakti. Jangan terus eksklusif minggu terus yang gereja, alasannya gereja. Ya kita tetap percaya kalau kita ke gereja, tapi yang ngomong Pak RT, Pak aku ke gereja, nanti pulang aku tak resik-resik gitu ya. Ya tetap harus membaur, apalagi hidup bertetangga. Iya, betul. Kalau sudah di tetangga terus wong iku lho Pak kumpul mbek tangga kok mati mlaku dhewe gitu ya. Nggak ada orang mati mlaku dhewe, pasti mati itu dikubur lah. Tapi ya itu harus baik sama tetangga. Ya, baik sama sesama umat gini waktu kita beribadah harus baik. Ojo sok-sokan terus menengai gini terus nggak anu. Saya itu seneng kalau bukan apa, saya itu di gereja saya itu seneng selfie apa? Bukan untuk supaya saya itu menonjolkan diri, enggak. Berbaur orang yang nggak bisa berbaur. Kadang di gereja itu kan ada orang sih meneng gitu ya, nggak bisa ngomong menengai gitu. Ajak guyon sampai saya terus berbaur, terus pura-pura selfie saya kira guyon gitu. Jadi rasanya kita harus berbaur, harus baik. Jangan terus menjadi di gereja terus meneng-menengan gitu. Jangan, harus berbaik. Apalagi kalau kita melihat saudara seiman kita ada sakit atau apa ya, kita harus kunjungi gitu ya. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu ya doakan gitu ya. Sekarang gembala saya sedang sakit. Jadi ini lagi masuk rumah sakit kena tipes. Ya kita sama-sama dukung dalam doa. Kita sama-sama besuk gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kalau kita bersatu, kalau kita rukun, maka gereja itu akan diberkati. Lalu kita sama-sama rukun, maka persekutuan doa itu juga akan diberkati. Hidup kita di rumah masing-masing juga akan diberkati. Kalau kita baik itu diberkati sama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Ada 5 hal. Yang pertama tadi apa? Mencintai Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua, sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, mentaati segala firman Tuhan. Yang keempat, senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Sedangkan yang kelima, jadi hamba yang setia. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau